Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Halo anak-anakku kelas 3 yang Pak Tris sayangi. Jumpa lagi bersama Pak Tris di sini. Semoga kalian semuanya dalam kondisi sehat dan tetap semangat. Baik anak-anakku kelas 3, hari ini kembali Pak Tris menjumpai kalian untuk menyampaikan materi untuk kali ini tema 6, subtema 3 ya. Namun sebelumnya marilah kita awali terlebih dahulu dengan berdoa bersama sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, anak-anakku semuanya silahkan buku kalian dipersiapkan dan bersiap-siap untuk mendengarkan apa yang akan Pak Tris jelaskan. Baik, jadi untuk tema kita itu tema 6, judulnya adalah energi dan perubahannya. Subtema 3, yaitu energi alternatif, pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Baik, kalian perhatikan bukunya sambil disimak. Apakah energi alternatif itu? Jadi energi alternatif adalah sumber energi yang dapat menggantikan bahan bakar minyak atau BBM. Nah, pencarian dan penggunaan energi alternatif sebenarnya sudah lama diupayakan manusia. Namun hingga saat ini usaha tersebut belum diperoleh secara maksimal. Akan tetapi penggunaannya semakin meningkat. Nah, usaha ini dilakukan karena semakin sedikitnya persediaan bahan bakar minyak atau BBM ya. Nah, jadi energi alternatif ini adalah energi pengganti ya anak-anak ya. Jadi energi utamanya sebentar lagi akan habis. Oleh karena itu perlu adanya energi pengganti yang bisa dimanfaatkan ya. Nah, kalian bisa memperhatikan di bawah ini ya. Apa sajakah yang termasuk energi alternatif? Nah, perhatikan gambar-gambar berikut ini. Yang pertama yaitu pemanfaatan energi surya. Yang kedua pemanfaatan energi air dan yang ketiga pemanfaatan energi angin ya. Jadi dari ketiga energi ini ya, ini bisa dimanfaatkan sebagai energi alternatif ya. Ketika energi yang utama akan mulai habis atau sudah menipis ya. Jadi contohnya matahari ya atau surya ini bisa dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga surya. Terus untuk air ya bisa dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga air. Dan yang ketiga yaitu angin. Nah, ini angin atau sama dengan bayu ya. Jadi bisa dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga bayu ataupun angin ya. Nah, sekarang perhatikan penjelasannya. Ada beberapa contoh energi alternatif ya. Ada energi panas matahari, ada energi gerak angin dan energi gerak air. Energi-energi tersebut mudah diperoleh dan murah dan melimpah. Ya, jadi panas matahari, gerak air dan gerak angin atau bayu dapat diubah menjadi energi listrik. Listrik yang dihasilkan oleh matahari, air, dan angin inilah yang dapat digunakan sebagai pengganti bahan bakar minyak. Nah, energi matahari dimanfaatkan untuk membuat pembangkit listrik tenaga surya. Ya, jadi tadi Pak sudah sempat katakan bahwa energi pengganti itu sama dengan alternatif ya. Contohnya dari matahari atau yang kita sebut dengan surya, di mana surya ini diolah menjadi ataupun diubah menjadi listrik ya. Itu. Nah, itu untuk PLTS ya. Kemudian yang kedua yaitu energi air dimanfaatkan untuk membuat pembangkit listrik tenaga air ya. Jadi ini yang kedua, terus yang ketiga yaitu energi angin dimanfaatkan untuk membuat pembangkit listrik tenaga angin atau bayu. Nah, pembangkit listrik tenaga angin merupakan sumber energi yang sangat ramah lingkungan ya. Nah, dari ketiga energi ini dapat dimanfaatkan untuk menggantikan energi yang utama. Contohnya bahan bakar minyak ya. Ketika kita zaman dahulu memasak, kita menggunakan kompor dengan berbahan bakar minyak tanah.
Nah, karena minyak tanah ini semakin lama semakin habis ya, maka ditemukan energi yang bisa menggantikannya, yaitu contohnya tadi yaitu listrik ya. Jadi listrik ini bisa digunakan untuk menyalakan kompor juga, yaitu berarti kompornya adalah kompor listrik ya. Nah, kalian dapat memanfaatkan energi matahari, air, dan angin. Dengan energi alternatif dapat menghemat penggunaan bahan bakar minyak. Nah, manusia tidak tergantung pada bahan bakar minyak lagi ya. Gitu. Nah, berikutnya. Nah, sekarang perhatikan jawablah pertanyaan berikut. Ini adalah pertanyaan yang jawabannya sudah ada di bacaan tadi. Silahkan kalian cari sendiri ya. Ini sebagai tugas kalian. Namun Pak Tris akan menyampaikan contohnya saja. Yang pertama saja yaitu apa yang dimaksud dengan energi alternatif. Jadi energi alternatif ya adalah sumber energi yang dapat menggantikan bahan bakar minyak atau BBM ya. Jadi ini kalian bisa lihat jawabannya di bacaan yang tadi. Terus yang kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya ini buat tugas kalian yang sudah dari LKPD nantinya ya. Baik, selanjutnya perhatikan, angin merupakan contoh energi alternatif. Angin ada di mana-mana. Ada banyak contoh kegiatan pemanfaatan angin. Angin dapat menggerakkan layang-layang. Nah, tentunya kalian pernah bermain layang-layang ya. Nah, bermain layang-layang biasanya dilakukan di tempat yang lapang atau tempat yang yang luas ya. Jadi tempat lapang ini membuat kita bergerak lebih leluasa. Tempat yang lapang biasanya banyak angin. Semakin banyak angin, semakin cepat terbang dan gerak layang-layang. Nah, ini contoh tanah lapangnya ini seperti ini ya. Jadi seperti lapangan ya. Jadi ketika kalian bermain layang-layang di tempatnya seperti ini, maka akan dengan leluasa bisa menerbangkan layang-layang itu ya. Baik, selanjutnya. Bermain layang-layang juga membutuhkan energi. Semakin lama bermain, semakin banyak energi yang dibutuhkan. Perhatikan contoh untuk menentukan waktu berikut. Nomor 1, Udin bermain layang-layang dari pukul 15.30 sampai dengan pukul 16.30. Lama waktu yang digambarkan adalah sebagai berikut. Nah, kalian perhatikan ya. Jadi, untuk menggambarkan jam ya, kalian perhatikan jarum pendek dan jarum panjang. Kalau pukul 15.30 seperti ini, jadi jarum pendek ini itu tidak pas di angka 3, tapi sudah di antaranya 3 dan 4. Dan jarum panjang di angka 6. Nah, inilah pukul 15.30. Nah, berikutnya pukul 16.30. Itu di sini tidak, untuk jarum pendek tidak tepat di angka 4 ya, tapi di antara 4 dan 5. Dan jarum panjang di angka 6 ya. Ini adalah yang ditunjukkan dengan gambar. Nah, terus kemudian untuk mencari lama kegiatannya bagaimana? Masih sama caranya ya, yaitu dengan mengurangkan ya dari waktu yang selesai dikurangi waktu mulai. Ya, jadi kalian perhatikan. Jadi 16.30 kita kurangi dengan 15.30. Hasilnya adalah 1. Jadi di sini adalah satunya 1 jam. Jika kita jadikan menit, maka 1 jam sama dengan 60 menit. Ya, maka di sini diisi 60 menit. Baik, sampai di sini mungkin ada yang masih belum jelas ya. Kalau sudah jelas tentunya karena ini sudah kita ulang berkali-kali ya. Baik, yang kedua, Benny bermain layang-layang dari pukul 15.30 sampai pukul 16.45. Kita cari. Caranya sama ya, jadi 16.45 dikurangi 15.30 hasilnya adalah 1 jam 15 menit. Nah, jadi seperti ini. Kalian perhatikan cara mencarinya ya. Di 1 jam 15 menit ini didapat dari 60 menit ya. 1 jam itu sama dengan 60 menit ditambah 15 menit. Jadi jika dijadikan menit adalah 75 menit. 75 menit kita tuliskan ya. Nah, di sini.
Ya, jadi lama Benny bermain layang-layang adalah 75 menit. Begitu ya. Terus yang ketiga, itu bermain layang-layang dari pukul 15.30 sampai dengan pukul 16. Ini penggambarannya ya. Nah, cara mencarinya masih sama. Jadi 16 dikurangi 16.00 dikurangi 15.30. Hasilnya adalah 30. 30-nya adalah 30 menit. Yang keempat, 70. Jadi bermain layangan dari pukul 16.30 sampai dengan pukul 17.00. Jadi 17.00 dikurangi 16.30. Hitungannya adalah 30. Nah, 30-nya adalah 30 menit. Gitu ya. Selanjutnya, yang kelima, Lani bermain layang-layang dari pukul 16.30 sampai dengan pukul 16.45. Nah, kita cari ya. Jadi selesainya 16.45, mulainya 16.30. Kita kurangkan hasilnya ada 15. Jadi lamanya Lani bermain layang-layang adalah 15 menit. Yang terakhir, Dayu bermain layang-layang dari pukul 15.30 sampai dengan pukul 16.45. Kita gambarkan seperti ini ya. Nah, kita kurangkan berapa lama waktunya. Jadi kita ambil 16.45, kita kurangi 15.30. Hasilnya adalah 1 jam 15 menit ya. Nah, 1 jam 15 menit ini berapa? Tadi sudah ada ya. Jadi 1 jam 15 menit itu sama dengan 1 jamnya kita jadikan menit. Maka jadi 60. Nah, 60 ditambah 15. Maka hasilnya adalah 75 ya, 75 menit di sini. Nah, untuk penjelasannya seperti itu. Kemudian isikan jawabanmu pada tabel berikut. Tadi sudah ketemu hasilnya ya. Jadi Udin 60 menit, Benny itu adalah 75 menit, Edo 30 menit, Siti 30 menit, Lani 15 menit, dan Dayu 75 menit. Nah, sekarang pertanyaannya dijawab. Siapakah yang bermain layang-layang paling lama? Kita cari sini. Ada 2 anak, berarti kita tulis. Itu Benny dan Dayu. Ya, Benny dan Dayu. Terus siapakah yang bermain layang-layang paling singkat? Yang paling sebentar siapa? Lani ternyata ya. Jadi jawabannya Lani. Urutkan nama berdasarkan lama bermain layang-layang ya. Ini kita urutkannya dari yang paling sebentar dulu atau paling singkat ya. Jadi lama yang paling singkat yaitu Lani, kemudian Edo, Siti, kemudian Udin, kemudian Benny dan Dayu. Ya, Lani, Edo, Siti, Udin, Benny dan Dayu. Baik, selanjutnya yang mulai dari yang paling lama. Yang paling lama, ya kita urutkan. Siapa? Iya. Ini. Jadi yang paling lama adalah Dayu, Benny, Udin, Edo, Siti, dan Lani. Ya, dari ini. Dayu, Benny, kemudian Udin, Edo, Siti, dan Lani. Nah, itu ya. Jadi itu adalah kesimpulan dari apa yang sudah kita hitung ya. Jadi berdasarkan lama waktu bermainnya. Baik, sampai di sini ada pertanyaan. Kalau memang tanya nanti bisa melalui guru kelas masing-masing ya. Nah, kita lanjutkan untuk tema 6, subtema 3 pembelajaran yang kedua. Kita lanjutkan ya. Jadi perhatikan, ini masih bermain layang-layang. Gerak angin sebagai energi alternatif. Udin dan kawan-kawan sedang belajar tentang angin. Mereka berencana bermain layang-layang ya. Hal ini untuk mengamati manfaat angin. Mereka memilih bermain di lapangan yang luas. Bermain di lapangan luas, leluasa untuk bergerak. Bermain di lapangan luas juga dapat angin yang cukup. Angin diperlukan untuk menerbangkan layang-layang. Angin sedang baik untuk bermain. Kemudian untuk bermain layang-layang maksudnya ya. Angin sedang artinya angin yang tidak terlalu besar. Udin dan kawan-kawan memilih bermain di sore hari.
karena angin pada siang sampai sore sangat cocok untuk bermain layang-layang. Zaman dahulu angin sudah digunakan dalam kehidupan manusia. Angin digunakan untuk menggerakkan perahu layar. Angin juga digunakan untuk menggerakkan roda penggilingan padi. Nah, gerak angin dapat dijadikan sebagai energi alternatif. Energi alternatif adalah energi pengganti bahan bakar minyak. Gerak angin dapat diubah menjadi energi listrik. Energi listrik ini digunakan sebagai pengganti bahan bakar minyak. Nah, ya. Jadi, energi angin dapat dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga Bayu atau PLTB. Nah, pembangkit ini mengubah gerak angin menjadi listrik menggunakan kincir angin. Kincir angin ini biasa disebut dengan turbin angin, ya. Nah, ini ya, jadi angin bisa dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga Bayu yang bisa digunakan sebagai energi pengganti ataupun energi alternatif dari bahan bakar minyak. Contohnya tadi Pak sudah ceritakan, yaitu minyak tanah yang awalnya kita menggunakan bahan bakar minyak tanah sebagai kompor, ya. Untuk kompor, menyalakan kompor, karena semakin habis lama-lama, ya, maka kita gunakan listrik sebagai penggantinya, sehingga sekarang sudah ada kompor listrik untuk memasak, gitu ya. Kita lanjutkan. Nah, cobalah wawancarai teman dan orang dewasa di sekitarmu. Tanyakan beberapa hal berikut ini. Apakah mereka mengetahui tentang pembangkit listrik tenaga Bayu? Nah, ini pertanyaan pertama. Yang kedua, dari manakah mereka mengetahui hal tersebut? Dan apa keuntungan dari penggunaan angin Bayu sebagai sumber energi alternatif? Dan yang keempat, apa kesulitan dari penggunaan angin Bayu sebagai sumber energi alternatif? Nah, ini contoh pertanyaan. Jika kalian akan melakukan wawancara dengan siapapun, maka harus dipersiapkan dulu, yaitu daftar pertanyaannya. Agar apa? Ketika kalian bertanya, maka kalian sudah siap semuanya. Gitu ya. Ini contoh saja, jadi ini tidak usah dilakukan ya. Jadi ini cukup kalian pahami saja ya, bahwa ketika akan melakukan wawancara harus menyiapkan daftar pertanyaan dulu, gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Angin merupakan salah satu energi alternatif yang mudah didapat dari alam. Angin juga dapat digunakan untuk menerbangkan layang-layang. Bermain layang-layang sangat menyenangkan. Bermain layang-layang menggunakan tali. Tali ditarik, nah layang-layang pun meliuk. Tali juga dapat digunakan untuk permainan lainnya. Nah, mari mencoba bermain tali. Membentuk huruf menggunakan tali sambil menggerakkan badan, ikutilah gerakan berikut. Nah, ini permainan ya. Jadi siapkan 2 pasang bambu seukuran pensil untuk masing-masing main. Nah, kemudian disiapkan juga selain bambu ada juga tali ataupun benangnya ini. Ikatkan tali pada ujung pensil, ya. Lah ukuran tali lebih panjang dari pensilnya tentunya ya. Nah, ini gambarnya seperti ini. Kemudian gerakan pertama adalah berlatih menggerakkan tali. Caranya adalah menggerakkan tangan ke kiri dan ke kanan. Nah, seperti ini ya gambarnya. Terus yang nomor 4, gerakan kedua, meliukkan badan dari kiri ke kanan. Nah, sambil meliukkan badan, tangan menggerakkan bambu ke kiri dan ke kanan. Nah, kemudian lakukan kegiatan kombinasi gerakan berikut, yaitu gerakan badan seperti menirukan gerakan daun tertiup angin. Seperti itu ya. Nah, ini contoh lanjutannya ya. Jadi gerakan keempat berjalan sambil meliuk dan mengayun tali. Langkah pertama mulai dari kaki sebelah kiri, kemudian kaki kiri di depan dan kaki kanan di belakang. Badan meliuk ke arah kiri. Kemudian saat meliukkan badan, ayunkan kedua tangan ke arah kiri. Ayunkan tangan untuk menggerakkan tali. Ya, itu gerakan kelima. Nah, dan gerakan yang terakhir, gerakan keenam yaitu gerakan kelima kaki kanan di depan dan
kaki kiri di belakang. Badan meliuk ke arah kanan. Saat meliukkan badan, ayunkan kedua tangan ke arah kanan. Ayunkan tangan yang untuk menggerakkan tali. Nah, ini adalah contoh gerakan ya, yang ini sepertinya sudah dilakukan di pelajaran PJOK ya, ataupun olahraga ya. Baik, kita lanjutkan. Menikmati energi yang tersedia adalah hak manusia. Kewajiban manusia adalah menjaga ketersediaan energi. Hak dan kewajiban harus seimbang. Ya, memberi kesempatan kepada semua teman agar dapat ikut bermain, termasuk contoh sikap memenuhi hak. Hak dan kewajiban harus dilakukan secara seimbang. Jadi, jangan terlalu besar haknya, ya, jangan terlalu banyak meminta ketika kewajibannya belum ditunaikan, belum dilakukan. Perhatikan ini, orang tuamu memberi izin untuk bermain bersama teman-temanmu. Semua teman mau bermain denganmu. Ini artinya kamu sudah mendapatkan hak bermain. Nah, sekarang sebutkan 5 kewajibanmu saat bermain. Nah, ini sebagai tugas kalian juga ya. Nah, silahkan kalian cari hak kamu atau ini kewajiban ya, bukan hak. Ini apa yang harus kamu lakukan artinya ya. Jadi kewajiban apa yang kamu harus lakukan, gitu ya. Nah, ini 1 sampai 5 untuk tugas kalian yang kedua. Hak dan kewajiban harus dilakukan secara seimbang. Menerima hak dan melakukan kewajiban sesuai kemampuanmu agar semua hal dapat berjalan dengan baik. Gitu ya. Nah, ini adalah hak dan kewajiban harus seimbang. Tidak boleh berat sebelah. Artinya tidak boleh ada yang terlalu besar. Artinya hak dan kewajiban harus sama. Tidak boleh ada yang lebih diutamakan. Ya, itulah hak dan kewajiban. Baik, anak-anakku kelas 3 semuanya. Sampai di sini ya, Pak Tus sudah menyampaikan materi pembelajaran 1 dan 2. Semoga dapat diambil manfaatnya ya. Dan kita akhiri dulu. Sebelum kita akhiri, kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, anakku semuanya, terima kasih kepada kalian semuanya yang sudah memperhatikan dari awal hingga akhir. Semoga dapat menerima apa yang sudah Patris sampaikan ya. Dan Patris selalu berpesan agar selalu menjaga kesehatan dan tetap semangat ya, dan juga selalu patuh terhadap orang tua kalian masing-masing. Gitu ya. Terima kasih semuanya. Patris akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.